Yang malu-malu seperti apa? Kalau malam-malam cuma paling masih colek-colek tangan kayak gitu. Oh, gitu. Jadi tangan saya itu dipegang gitu kan. Dipegang itu karena dia badannya gede kan, saya kecil gitu kan. Jadi nggak seimbang gitu. Iya, iya. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, semuanya bahagia sejahtera. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga cerita yang menginspirasi, memotivasi, kemudian juga ada hal-hal baru yang mungkin selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka. Di video saya kali ini saya ingin bercerita yaitu tentang lika-liku seseorang yang memiliki profesi sebagai terapis. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Hai semuanya, terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih. Oke friend, di Story Asik bersama saya Asik Eka. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin bercerita dengan seseorang yang memiliki profesi seorang terapis. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Claudia. Apa kabar Mbak Claudia? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Claudia ini benar ya profesinya sebagai terapis ya? Iya. Terapis di sini pekerjaannya adalah memberikan terapi apa? Massage ya? Iya. Atau pijat Iya. ya? Oh, sebelumnya Mbak Claudia pernah bekerja di dua tempat ya? Iya. Dua tempat di dua kota yang berbeda ya? Iya. Nah, yang pertama itu kerjanya di Spa. sebuah spa ya? Iya, di sebuah spa. Nah, di spa ini melayani khusus cewek atau cowok? Itu saya melayani pria dan wanita. Pria dan wanita ya di tempat yang pertama ini Iya, ya. Pada saat dulu sebelum atau apa yang memutuskan Mbak Claudia untuk iyalah bekerja sebagai terapis, awalnya apa sih? Saya kerja sebagai terapis emang nggak ada pengalaman gitu ya, nggak ada pengalaman waktu itu, cuma ingin coba-coba aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi kerja di terapis itu, mijat itu. Itu pilihan terakhir ya? Atau emang cita-cita? Enggak, pengen nyoba aja gitu. Nyoba ya? Kan nggak ada pengalaman juga gitu kan. Terus pengen tahu aja gitu kalau terapis tuh kan selama ini waktu saya aja gitu yang mijit, yang sering dipijit gitu. Jadi sering denger kan keluh kesah terapis dulu kayak gimana gitu. Akhirnya saya pengen nyoba aja gitu. Dan akhirnya ya udah saya kerja gitu. Kerja di spa itu ya. Gitu. Terus ada training-training tertentu ya? Ada, pastinya ada itu kan. Karena kan enggak, itu kan mijit ya. Mijit badan orang gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan. Gitu. Jangan sampai salah pijit ya. Iya. Nanti malah tambah pegel. Kalau bukannya sehat malah sakit. Malah sakit ya. Iya, jadi ada tahapan-tahapannya itu gitu. Pasti training pastilah ya, gitu. Setelah ada training gitu terus akhirnya, diterima? Udah lulus semua gitu, bener semua gitu kan. Jadi kayak titik-titiknya gitu. Titik-titik sarafnya, ulatnya baru boleh kerja gitu. Ya. Terus pada saat ini kan di tempat kerja yang pertama itu menerima untuk pasien atau klien pria maupun wanita ya.
mestinya kan pernah ya selama bekerja itu menerima pelanggan yang pria ya. Iya. Ada nggak sih rasa khawatir, deg-degan, ntar gimana gitu? Pasti Pasti ya. Soalnya pas saya waktu itu baru mulai kerja gitu kan, terus teman-teman pada bilang hati-hati ya godaannya gitu. Terus saya bilang kenapa gitu, tapi mereka udah hati-hati aja gitu, jangan sampai tergoda katanya gitu. Dari teman-teman sendiri udah memperingatkan di awal ya. Mereka yang udah senior lah gitu kan, yang udah lama gitu. Dan ternyata iya hari pertama pun gitu saya langsung hari kerja pertama langsung ada godaannya. Benar. Itu sebenarnya seperti apa sih ketika kita kan sesuai dengan kan ada prosedurnya ya. Terus kita sudah seramah mungkin, tapi tiba-tiba ada tamu mungkin yang tadi katanya menggoda atau bagaimana, itu bentuknya seperti apa yang pernah dialami sama Mbak Claudia? Orangnya itu kan mungkin tipe orangnya beda-beda ya. Cara nakalnya itu kan bukan nakal iseng gitu kan. Isengnya gitu kan. Ada yang terang-terangan, ada yang masih tahap kayak malu-malu gitu isengnya. Oh gitu? Iya gitu. Yang malu-malu seperti apa? Kalau malu-malu cuma paling masih colek-colek tangan kayak gitu. Oh gitu. Kayak... Itu kan di spa otomatis kan memassage juga ya, iya. Tamu ya. Iya. Itu ketika sedang di massage gitu nyolek-nyolek gitu. Iya pasti itu kayak gini kan. Pasti kan kita pijat tangan gitu. Ntar tangan kita tuh digini-gini gitu. Colek gitu. Oh gitu. Kalau itu kan masih belum terlalu gitu kan. Itu masih tahap yang ringan istilahnya ya, masih gitu. malu-malu tadi ya. Gitu, kita masih layanin gitu kan. Tapi sempat waktu meskipun itu ringan ya, misalnya cuma nyolek tangan, megang tangan gitu. Kita ngomong gitu. Saya ngomong. Apa yang disampaikan ke tamu? Mohon maaf Pak, gitu kan. Yang sopan dikit gitu, kalau bahasa saya gitu kan. Kalau misalnya bapaknya iseng gitu, saya selesai gitu pijitnya gitu. Udah. Kalau misalnya tamunya itu takut gitu kan, pasti dia diem, nggak akan ngomong gitu. Gitu. Kalau misalnya ini udah Mbak, kalau misalnya yang beneran nakal gitu kan, yang berani gitu, pasti dia jawab gitu. Jawab apa? Jawabnya udah Mbak, jangan malu-malu gitu. Nanti saya kasih tip gede katanya gitu. Oh gitu ya. Iya, dia mengiming-imingi ya. Iya, itu kalau tipe tamu yang bener-bener malu nggak malu gitu ya, bener-bener nakal kali ya gitu. Gitu ya. Tapi terus tetap aja sama Mbak Claudia dibilangin masih kayak gitu sih, saya masih dilayanin gitu kan. Karena kan nanti kalau misalnya cuma kita kan tetap ke atasan juga kan, manajer gitu kan. Nanti kan kalau misalnya kita terapis asal ngadu gitu kan, terus si tamunya ngomong misalnya cuma kayak gini gitu kan, atau nggak sengaja kan bisa alasan kayak gitu kan, kalau soal cuma colek-colek gitu kan. Nanti kitanya kan harus punya alasan yang tepat gitu. Ya, nggak asal nggak asal ngadu ke nanti manajemen ya. Walaupun gimana pun kan tamu itu kan raja. Kecuali bener dia memang udah keterlaluan gitu, udah berlebihan lah gitu, baru gitu. Kalau masih bisa dibilangin ya kita masih ladenin gitu. Pernah nggak pada suatu saat itu udah dibilangin pertama, kedua, sampai akhirnya harus meninggalkan tamu dengan segala risiko? Saya waktu itu posisinya saya kerja udah terakhir kan. Terakhir maksudnya? Terakhir itu udah tamu sepi. terakhir? Jam berapa itu Mbak? Itu sekitar jam 9. Jadi sebenarnya kan udah ada, cuma yang lain yang satu kamar sama saya itu tuh udah pada selesai. Jadi di kamar itu saya sendiri gitu kan. Di kamar, itu maksudnya satu kamar ada beberapa orang? Iya, sekamar itu ada 6 ya. Tapi tersekat-sekat ya? Iya, sekatnya itu tapi kan cuma pakai gorden gitu kan. Iya. Dan itu tuh ada pintu lagi kan. Jadi pas buka kamar itu ada 6 bathtub kan, 6
6 kasur gitu kan. Tapi ada disekat gorden gitu. Saya tuh sampai punya feeling gitu kan, karena Terus malam itu karena udah terakhir tinggal Mbak Claudia sama tamu itu sendiri ya, teman saya udah pada keluar. Udah tamu gitu. terakhir ya. Karena Terus? saya udah, bukan saya aja sih, semua terapis tahu kan mana tamu yang nakal mana yang enggak gitu kan. Taunya dari mana? Ya kelihatan aja Bu, Feeling dari gerak, dari feeling dan gerak-geriknya itu. Oh, dari gerak-geriknya. Kita kan kerja kayak gitu bukan sekali 2 hari gitu kan. Gitu. Iya, udah bisa tahu ya. Terus pada saat itu gimana yang teman-teman dan Mbak Claudia rasakan terhadap tamu terakhir udah itu? Nggak punya feeling yang nggak enak itu. Saya sampai saking udah takutnya, karena emang tuh posisi tamunya udah agak tua kan ya. Gitu udah tatoan lah, apa serem lah gitu. Iya. Saya sampai buka pintu gitu kan. Gitu, karena kalau ada apa-apa kan saya bisa lari gitu kan. Nah akhirnya bener itu, pas itu jadi si tamunya itu udah, jadi tangan saya itu dipegang gitu kan. Dipegang itu karena dia badannya gede kan, saya kecil gitu kan. Jadi nggak seimbang gitu. Nah itu saya awalnya saya pertama bilang gini, Pak, permisi, jangan kayak gini, kata gitu kan. Kalau masih bapaknya nggak bisa kerjasamanya, kata aku gitu, nanti saya tinggalin gitu kan, saya tinggal ke bawah gitu, saya nggak bisa nyelesain kerjaan saya, kata gitu kan. Dia nggak jawab sih emang, cuma ngelirik doang gitu. Tapi kan. tangan masih megang atau udah dilepas? Saya lepas, dia nggak mau lepas tapi saya lepas. Nah, akhirnya saya pura-pura cuci tangan gitu kan. Waktu saya cuci tangan, saya lari tuh, enggak lari sih, ada teman saya kan di luar. Saya bilang gini, tungguin aku dong, kataku gitu. Tamuku kayaknya resek deh gitu kan. Iya kelihatan gitu kan. Akhirnya ditungguin sama temenku di luar itu. Nah nggak lama itu dia ya apa ya, akhirnya aku main balik lagi. Nah si bapaknya bener-bener udah nakal kayak gitu. Nah akhirnya saya lari. Dan nakal gimana? Maksudnya waktu begitu masuk kamar? Dia kayak tangan saya tuh ditarik gitu, terus ya disuruh pegang itunya gitu. Nah saya kan nggak mau ya Bu, itu kayak itu udah keterlaluan kan, udah berlebihan gitu kan. Nah saya tinggal, saya lari gitu. Untung bisa melepas ya? Iya, karena kan emang posisi pintu udah saya buka kan. Iya. Saya posisi sendiri gitu, pintunya dibuka, terus ada teman saya gitu kan, saya tunggu gitu. Akhirnya tamu aku gitu, lari gitu kan. Ya udah, terus aku lari ke bawah dong, ke kasir gitu. Aku bilang, tamuku parah gitu gini. Ya udah nggak apa-apa, tinggal aja gitu kan. Nah karena mungkin dia merasa salah, dia yang salah gitu. Saya tunggu di bawah kan, di kasir. Nah si tamunya itu langsung keluar gitu. Kalau dia nggak bisa protes dong, kalau protes kan saya ngomong gitu. Iya. Dia keluar gitu aja? Iya, dia keluar gitu aja, nggak ngomong sama sekali. Nggak gitu. ngomong dan nggak bayar juga ya akhirnya? Kalau bayar emang pasti di awal. Oh iya, iya benar-benar di awal ya. Iya. Gitu. Terus dia langsung meninggalkan arena itu terus tanpa ngomong apa-apa gitu ya. Gitu, tapi kondisinya kayaknya apakah dia sedang mabok atau gimana, nggak ngerti ya? Saya nggak ngerti ya kok, tapi kayaknya normal aja ya gitu. Emang bener-bener iseng ya. Gitu. Itu kan rawan dengan hal-hal yang seperti tadi ya Mbak Claudia ya. Dari perusahaan sendiri itu ada nggak semacam kayak prosedur seandainya nanti ada tamu seperti ini, kamu harus begini dan seterusnya gitu ada? Misalnya gitu. apa? Kalau kayak peraturan buat tamunya gitu kan, apa buat kitanya? Buat karyawan, istilahnya untuk melindungi karyawan dari hal-hal seperti ini tadi. Jadi untuk safety-nya itu yang tadi aku bilang, selagi tamunya masih bersikap wajar aja gitu, nggak apa-apa. Kita cuma kasih tahu, yang penting kita udah kasih tahu gitu secara halus gitu. Bagaimanapun itu dia tetap raja gitu kan. Tamu itu kan raja gitu. Kita kan kayak apa sih Bu, jasa ya? Iya. Kayak gitu. Kecuali emang dianya udah kelewatan,
kita boleh langsung tinggal gitu. Iya, Terus diperbolehkan ya oleh perusahaan. diperbolehkan gitu. Tapi juga nggak asal ngadu gitu ya. Ya enggak, makanya itu kalau misalnya ya itu yang tadi aku bilang, kalau cuma di tangan doang gitu kan, aku juga percuma ngadu gitu kan. Ya kalau misalnya si tamunya gitu ngeles gitu kan, Iya, nanti iya. kan saya yang kena gitu kan dari manajer gitu. Kalau misalnya dia nggak ngeles, ya saya bisa kita ngadu gitu didengar. Tergantung tamunya juga sih Bu ya. Iya, iya. Itu pengalaman yang paling apa namanya ya, yang paling serem istilahnya tuh yang tadi itu ya. Iya sih, tapi ada lagi ya Bu, yang nakal itu kayak Banyak ya yang nakal ya ternyata. banyak banget. Makanya godanya itu Oh my luar God. biasa gitu. Terus apa yang dialamin Mbak? Kalau ada yang selain yang mungkin yang apa yang serem lagi? Yang seru itu kan kalau cowok itu kan pijitnya cuma sampai paha, tapi kan nggak sampai atas gitu. Tapi dia tamunya ngomongnya kayak halus gitu, secara halus gitu. Mbak, ini aja sampai ini, nanti kayak saya kasih tips gede kata gitu. Sampai ini tuh sampai mana maksudnya? Sampai sini. Sampai paha. Tapi biar suruh bikin dia kayak merangsang atau gimana. Oh gitu. Jadi Tapi kalau dia cowok tuh ngomongnya- cuma sebatas paha, Iya. tapi dia minta lebih supaya gitu. istilahnya kayak itu tadi ya, apanya lebih terangsang gitu Iya, ya. Dan dia gitu. akan mau kasih tips lebih Iya gitu. gitu, sampai nanti saya kasih jajan kasih gitu gitu. Tapi selama ini alhamdulillah saya nggak tergoda. Iya Gitu. benar-benar ya. Terus nolaknya gimana supaya Enggak Pak, makasih gitu. Saya cukup kayak gitu, tapi si tamunya juga biasa aja sih, udah nggak yang terlalu nuntut? gitu, nggak maksa gitu. Nggak maksa. Untung nggak bandel ya tamunya ya Iya, gitu ya. yang bandel sih cuma itu doang. Cuma ya sempat istilahnya bikin nggak nyaman terapisnya ya, bikin deg-degan. Iya gitu. Kalau yang biasa aja sih, tamu yang biasa itu ya udah dari awal kita pijit aja dia udah biasa gitu, nggak yang neko-neko gitu. Iya. Pasti banyak diem gitu. Gitu. Kalau itu kan kita enak ya. Iya. Pasti di kitanya juga nggak ada rasa deg-degan. Terus mijitnya juga relax kayak gitu. Iya. Kalau yang beda kan ya Bu, kalau misalnya udah dari awal dia udah nakal gitu kan, dari cara ngomongnya, dari gerak-geriknya gitu, kita kan pasti punya rasa deg-degan gitu Iya, kan. selama kerja jadi apa namanya deg-degan terus ya. Jadi kerjanya itu nggak konsen gitu kan. Jadi mikirnya takut atau gimana, karena kan apalagi kalau udah punya pengalaman kayak gitu kan gitu. Kayak gitu. Kayak semacam agak trauma dikit ya kalau nemuin baik tamu yang kalau kayak gitu. posisinya tuh di kamar itu posisi kita cuma sendiri kan gitu. Karena tamu yang lain udah nggak ada ya. Iya, kalau nggak ada tamu, belum ada tamu gitu. Tapi biasanya kan dengan ada pengalaman seperti itu, antar teman sendiri gitu, karyawan di situ suka saling membantu nggak, dalam arti ikut nungguin atau gimana gitu? Ya kalau kayak gitu tergantung temennya sih Bu gitu. Iya. Kan Tapi ada yang- security kan di sana? security kan di atas, di bawah. Nggak ada yang ngawas. Iya. Gitu. Oke. Ya, makanya tadi itu ya, apa namanya, paling aman ya dibuka pintunya dikit ya. Iya, Jadi biar dan bisa gitu kan langsung lari. Nggak mungkin juga kalau di tempat di kamar itu tuh ada CCTV kan. Gitu. Terkelihatan kalau Iya, mijit, privasi gitu. tamu kan jadi terganggu makanya. ya. Jadi kita ya harus sebisa kitanya kalau ngadepin tamu tuh kayak gimana gitu. Ya itu kalau misalnya dia salah, takutnya dia nggak mau ngaku kan gitu kan. Iya. Itu. Terus di tempat ini spa ini berapa lama kerja di situ? Sempat berapa lama? Karena saya nggak tahan godaannya Bu ya. Kalau jujur sih emang kalau buat apa sih ya, gajinya gitu. Kalau dari sisi gaji mungkin Itu gaji itu lumayan ya. Lumayan, karena kan itu emang rame juga kan tempatnya Iya, gitu kan. Gitu lumayan, tapi kalau kita apa ya, kerja dalam posisi kayak gitu kan nggak enak juga Bu ya. Iya, Godaannya gitu kan. selalu mencekam ya kondisinya. Kalau saya misalnya saya mau mah gitu, saya ladenin gitu kan, cuma saya nggak mau gitu kan. Godaannya luar biasa Bu gitu. Udah akhirnya saya memutuskan untuk keluar Dari situ ya. Akhirnya saya
pergilah gitu. Nah, terus kan selanjutnya bekerja lagi sebagai terapis lagi ya di beda kota ya, di lain kota gitu ya. Nah, itu yang sekarang ini, yang sekarang ya Mbak ya berarti ya. Itu melayani cowok cewek juga atau Enggak. cewek tok atau gimana? Bersyukurnya yang sekarang ini saya meladeni tempatnya tuh cewek sama cewek, cowok sama cowok. Untuk tamu yang cowok ya dilayani cowok, yang cewek sama jadi cewek. cewek nggak pegang cowok, sebaliknya gitu. Nah, ini meskipun menangani tamu yang cewek ya, ada nggak juga yang istilahnya yang rewel atau mungkin masalah-masalah gitu? Oh, banyak gitu. Tetap ada juga ya? Saya kira cuma kalau rewel sih masih wajar ya, cerewet gitu. Kalau kerewelannya pasti biasanya kalau Kerewel dari itu tamu paling minta cewek. tekanan aja gitu kali Ibu ya. Tekanan kekuatan mijitnya gitu kan. Oh, gitu, yang kenceng gitu mijitnya. Gitu. Kayak itu, terus kalau yang nggak mau padahal yang nggak mau ditinggal lama, padahal kita cuma sebentar. Nggak mau ditinggal lama kenapa? Maksudnya? Posisinya misalnya kayak rendam air kan 5 menit gitu. Tapi tamunya pengen cepet, lebih cepet. Kayak gitu. Iya. Itu udah teriak-teriak lah apa gitu. Udah rewel aja ya. Mbak gitu. Iya. Terus kalau yang lain, pengalaman yang lain, kerewelan yang lain untuk yang cewek ini? Jadi ternyata ketika melayani tamu cewek pun dipikir Mbak Claudia mungkin masalah selesai ya, ternyata masih ada masalah-masalah ya. Kira aku kalau cuma rewel itu kita udah biasalah, apalagi kalau ngadepin ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu kan pasti. Oh, rata-rata ibu-ibu ya? Rata-rata ibu-ibu. Oh, emak-emak maksudnya. Emak-emak. Suka bawel. Kalau ibu-ibu kita udah biasalah gitu ya, pastilah cerewet lah gitu kan. Gitu. Tapi ada juga yang diem gitu kan, yang enak gitu kan. Ternyata emang beda gitu Bu. Ternyata ada yang lebih juga gitu. Oh, ada yang lebih juga? Menemukan sesuatu yang ada pengalaman lain nggak juga disangka juga. Oh, gitu ya. Apa tuh Mbak Claudia? Kalau itu sih saya belum pernah, waktu itu saya belum pernah nemu tamu yang kayak gitu kan. Yang kayak gitu tuh maksudnya yang di luar dugaan gitu kan. Saya cuma baru dengar dari teman saya awalnya gitu kan. Dia tuh kayak ada tamu yang nakal, bukan nakal. Ini di tempat yang sekarang yang kan? Sekarang. Berarti kan cewek. Nakal gimana? Nakalnya itu kayak dia mungkin belok kali ya. Belok tuh kayak suka sesama jenis gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Karena saya cuma dengar dorang dari teman saya, karena saya belum pernah gitu kan. Masa sih cuma kayak gitu doang gitu kan. Temen aku pun sampai kayak takut gitu kan. Iya. Dan ternyata saya pernah dapet juga. Akhirnya ya. Akhirnya ketemu juga dengan tamu yang suka sesama sejenis. Iya, gitu. Waktu itu apa yang ditemuin Mbak Claudia? Kalau itu sih saya waktu itu yang dengan disuruh ganti dari kemben. Pas saya masuk dia malah buka semuanya tanpa busana gitu. Oh, gitu. Sebenarnya kan kalau untuk yang cewek ini hanya pakai kemben aja ya. Iya. Gitu. Dan perintahnya sudah jelas ya. Udah gitu. Udah sangat jelas gitu kan. Tapi dia terus ditinggal sebentar keluar sama Mbak Claudia. Saya masuk posisinya dengan udah itulah tanpa apa-apa gitu. Terus si cewek itu udah tanpa busana gitu. Iya, saya kaget dong. Tapi saya langsung punya pikir, wah nggak bener nih kata aku gitu. Cuma kan nggak mungkin langsung ditinggal dong Bu, gitu kan. Harus ada alasannya dulu gitu. Terus saya bilang, Ibu maaf, ini tolong dipakai kembennya. Udah Mbak, nggak mau, udah gini aja gitu. Oh. Mohon maaf Bu, kalau dengan posisi kayak gini saya nggak bisa mijit, saya nggak bisa kerja. Saya bilang gitu. Kalau Ibu masih mau dipijit, tolong dipakai. Jadi kalau enggak saya tinggal, kataku gitu. Akhirnya dia mau denger gitu. Nah, terus dia mau pakai kemben itu. Dia pakai tuh. Dan kira saya udah selesai gitu, dia pikir saya udah punya pikiran ngeri atau gimana sama mbaknya gitu kan. Ternyata enggak gitu. Pas
ya itu pas saya mijit itu dia udah kayak pegang-pegang kayak gitu. Oh gitu? Iya. Berarti masalah nggak berhenti di situ ya? Enggak. Ketika udah mijit gitu dia Ya pegang-pegang terus gitu, terus udah yang kayak senyum-senyum kayak gitu, terus nanya-nanya kayak pribadi kayak gitu. Cuma saya kira udah punya pikiran, aduh nggak benar gitu kan. Akhirnya saya coba ya itu caranya izin keluar sebentar. Gitu. Saya bilang ke kasir, kan kita harus bilang ya Bu, gitu. Harus izin ke kasir, terus bilang tamu saya gini-gini gitu kan. Tapi dia ini enggak, maksudnya udah kelewatan belum sih, cuma pas awal itu tapi mau dibilangin mau gitu kan. Ya udah ladenin dulu kata gitu. Takutnya kan dia nggak terima ya Bu ya, saya main tinggal aja gitu kan. Terus nanti saya juga yang kena sama manajer saya gitu. Yang tamu kan pasti kan nggak mau disalahin ya Bu, gitu kan. Walaupun sebenarnya sikapnya udah di luar kewajaran ya sebenarnya. Ya karena dia mungkin bisa membela dirinya dia, jadi nggak mau disalahin, bisa alasan kan gitu. Gitu ya udah. Terus akhirnya Mbak Claudia balik lagi ke saya kamar. balik lagi gitu. Tapi ya saya dengan pelan-pelan gitu saya bilang, Ibu kalau misalnya saya berulang kali kayak gitu bilang, Ibu kalau misalnya kayak gini saya selesai ya kerjanya gitu. Tapi dia dengar udah gitu, nggak nakal lagi. Di situ nggak ngomong-ngomong ya udah, yang mending kayak gitu kan daripada jadi kitanya kayak gitu kerjanya kalau dapat yang kayak gitu nggak tenang kan kerjanya gitu. Iya benar. Itu durasi apa untuk pijitnya itu, untuk masasnya itu berapa 90 menit. 90 menit ya. Padahal ketika itu udah jalan berapa lama dengan pasien yang itu belum lama Bu. Jadi sisa waktunya masih panjang ya. Dan itu deg-degan terus ya. Deg-degan tuh sambil ngeliatin jam, aduh masih lama ya kayak gitu. Iya. Untuk akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi ya si ibu gitu. itu. Itu usia seberapa sih kalau yang yang aku relatif kalau yang aku, usia yang tadi itu tamu yang agak nakal tadi itu usia kalau aku udah ibu-ibu juga dia, karena dia memang posisinya mungkin sendiri ya, single parent gitu. Gitu. Dia juga kerja di kedinasan gitu. Gitu. Makanya kan nggak nyangka kan gitu. Lihat dia pakai seragam gitu, tapi kok kayak gitu. Iya, jadi pulang kerja langsung ke situ ya. Gitu. Iya. Mungkin kan aku bilang kayak gitu juga, mungkin dia ada rasa takut kalau aku lapor ke ininya ya, ke instansinya ya. Gitu. Mungkin ya. Gitu. Iya, bisa jadi juga. Aduh, ternyata serem banget ya. Pekerjaan yang cukup mencekam. Nah, ini di tempat yang tempat yang sekarang ini itu kan ngelayanin cewek semua ya. Walaupun ternyata juga yang cewek pun tetap ada masalah-masalah yang macam-macam juga ya. Kira-kira dari Mbak Claudia akan tetap terus atau gimana? Udah terlanjur cinta sama pekerjaan ini? Kalau saya sih selama ini sampai saat ini masih nyaman ya Bu ya. Karena nggak ada yang sampai membuat saya benar-benar ingin bikin trauma atau gimana seperti gitu. Tempat kerja yang lama gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Kan kita juga kerja yang penting kan ikhlas ya Bu ya. Cari ikhlas gitu, sabar gitu. Ini ibaratnya godaan gitu. Setiap kerjaan kan pasti ada godaannya. Ada mungkin nggak ada risikonya. Gitu. Apapun itu kerjaan pasti ada gitu. Dari yang kecil sampai yang gede. Cuma kan gimana kitanya bisa apa sih Bu menanggapinya gitu kan. Nyelesainnya gitu. Aduh, seru banget ya. Ini terakhir kira-kira apa nih yang mau disampaikan ini Mbak Claudia? Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan untuk penonton Story Asik, untuk pembelajaran gitu, dan harapan-harapannya gimana nih? Kalau untuk pembelajarannya kalau siapapun itu yang mau kerja sebagai terapis itu ya hati-hati aja gitu. Ya, sebenarnya kerja apapun juga. Iya, pinter-pinter kitanya aja jaga diri gitu. Jaga-jaga sikap gitu. Kalau kita ya itu bisa kuat,
ya akan bertahan gitu. Diniatkan Gitu. seperti niat semula bahwa ke situ memang hanya untuk bekerja ya, Iya, bekerja dengan baik ya, mencari apa namanya nafkah gitu ya. Nafkah gitu. Pesan buat yang suka iseng mungkin. Buat yang pesen buat yang iseng-iseng itu, yang suka ke tempat spa gitu, pijit, kurang-kurangin lah iseng. Gak usah kurangin, kalau bisa nggak usah iseng ya. Iya, nggak Karena usah. sebenarnya kan Nggak usah, iya bener Bu, nggak usah. terapis ini kurang bener-bener ya. pengen bekerja apa bekerja serius ya. Iya. Soalnya kasihan ya kalau yang punya pasangannya gitu kan. Kalau misalnya pasangannya tuh nakal di luar kayak gitu. Gitu ya, kasihan terapisnya juga Kasihan ya. terapis kitanya juga kan. Kerjanya deg-degan terus ya. Nggak tenang Bu. Nggak tenang ya. Jadi liatin jam terus. Jamnya jadi lama Kapan banget ya. kapan selesainya gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Oke deh, Mbak Claudia, terima kasih banyak ya, Ya, sudah sama-sama. berkenan untuk sharing sesuatu yang barangkali di luar sana banyak juga yang belum tahu, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat siapapun lah, buat terapisnya, buat yang pengen kerja sebagai terapis, dan juga tamu-tamu yang berkunjung di spa atau mungkin di tempat-tempat apa tadi ya, Iya. istilahnya kebugaran tadi ya. Oke deh, makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama Bu. Sukses selalu, Amin. sehat-sehat selalu ya, dan tetap enjoy dengan pekerjaannya ya. Iya, selalu, Oke, Bu. terima kasih Mbak. Iya. Oke friends, sampai di sini Story Asik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.